kasih tahu. Yuk. Ya? Oke. GWOD JOB, good job, good job, good job, good job. RRP adalah produksi ke-8 Pandora dan ke-4 tahun ini, diadaptasi dari Osage County, pemenang Pulitzer tahun 2008. RRP adalah produksi terbesar yang pernah digarap oleh Pandora, baik secara artistik maupun marketing maupun produksi. Sebenarnya ini kesukaan pribadi aja sama naskahnya. Karena kebetulan gue pengagum literasi Amerika dan pencinta film. Dan ketika ketemu naskah ini jadi ada relate, ada hubungan. Dan ternyata ketika diadaptasi ke sini, banyak banget nih relevan nih sama isu-isu yang dialami anak muda sekarang, khususnya hubungan mereka dengan keluarga. Akhirnya berkembang dan jadi isu yang kita angkat mengenai kesehatan mental, terus komunikasi dalam keluarga, dan yang paling penting adalah ya kita sendiri sebagai bagian dari keluarga, bagaimana kita mengerti atau bagaimana kita mengetahui masalah yang terjadi di keluarga kita sehari-hari. Sesimpel itulah. Drama realis ini, drama keluarga ini kesukaan almarhum mentor kita, Bapak Aldi Syafar. Dan selama proses kita baru mulai garap awal ini, beliau meninggal. Lalu ya ini sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah mengeluarkan ilmunya, telah memberikan sesuatu kepada kami untuk terus berjuang sebagai kelompok teater yang harus pentas dan memberikan kualitas yang terbaik, bertanggung jawab terhadap karya kita. Gua sebagai sutradara yang harusnya memberi jarak kepada cerita, kadang setiap latihan gue selalu larut sama cerita karena memang para pemain gue ini sangat dalam memainkan dan sangat menguras emosi yang kadang setiap adegan mereka tuh bisa aja nangis, capek. Tapi dari situ gue belajar bahwa gue juga harus jadi sudut pandang penonton biar tahu gimana rasanya jadi penonton awam untuk melihat pertunjukan ini. Kalau latihan sendiri memakan waktu 7 bulan dari proses kita penelitian, naskah, diskusi, terus sampai kita penulisan, adaptasi dan segala macam. 300 jam keaktoran dan cukup gila, cukup berat karena kita juga harus berjuang sama tempat latihan kita yang kadang hujan, kadang harus dipakai, jadi kita harus militan sekali, harus gerilya untuk cari tempat-tempat latihan. Ketika semua itu sendiri, itu baru sebuah serangan karena kau tahu apa tentang kamu bilang. Apa kau pernah hidup di masa-masa sulit yang sudah susah? Kami tahu Apa kau begitu sinis malam ini, Martha? Tidak hanya hari ini, Teddy. Aku selalu seperti ini karena aku membicarakan kejujuran. Ya Tuhan, Karakter Martha ini sebenarnya karena dia memang seorang ibu yang bermasalah dengan dirinya, bermasalah dengan anak-anaknya, dan bermasalah juga dengan suaminya. Jadi bermasalah dengan seluruh pihak dari keluarganya, anggota keluarganya. Nah, karakternya ini dia harus memainkan sebagai seorang ibu yang dia mengidap kanker mulut, kemudian oleh sebab itu dia harus meminum obat-obatan penenang untuk mengurangi rasa sakitnya. Dan kemudian efeknya dari obat-obatan itu adalah dia sedikit terserang gangguan otak dari situ. Jadi dan juga kehidupannya berdua dengan suaminya yang memang tinggal hanya berdua di rumah, kemudian anak-anak sudah jarang pulang ke rumah, bahkan hampir tidak pernah. Jadi dia harus memainkan karakter yang kuat, tapi juga sebenarnya dia fragile, lemah. Nah, kelemahannya itu adalah anak-anaknya. Seperti itu. So this is Kak Lisa's room. Hi, smile. Kalian lagi ngomongin apa sih? Ih, pasti lagi ngomongin aku. Hai, say hi. Diana adalah sosok wanita yang tegas dan dia merasa dia memiliki kendali atas semua hal yang ada di sekitarnya, termasuk keluarganya dan juga pekerjaannya dan semua hal yang bersangkutan dengan dirinya. Hubungan dia dengan ibunya dan dengan anaknya
bisa dibilang kurang baik dan tidak harmonis karena pengalaman yang dia rasakan sebelumnya menjadi anak di rumah. Dalam proses pendalaman karakter Marta itu sangat roller coaster ya, karena memang harus merubah perspektif, harus mendalami kira-kira apa yang dirasakan Marta untuk menyikapi situasi-situasi per babaknya ketika dia bertemu anak-anaknya. Tentunya hambatannya sedikit berat ya, karena ini mempengaruhi pikiran, mempengaruhi pola pikir, kemudian nanti turun dari pola pikir turun ke tingkah laku juga gitu. Jadi sehari-harinya memang karena latihan sudah makin dekat hari pementasan, tentunya latihan makin intens, itu juga makin terasa efeknya bagi diri saya, Nanda pribadi. Jadi memang sangat challenging sih karakternya. Adalah emotional breakdown di situ ada gitu. Karena memang tugas seorang aktor kan betul-betul menyelami, mendalami, nggak hanya cuma nyelupin kaki aja, tapi juga kita harus menyelam ke dalam karakter itu, bisa memainkan dengan baik. Yang disaksikan semua di sini ada set ya, ada semuanya. Ini adalah kerjasama partnership dengan beberapa furnitur atau perusahaan lokal. Pertama ada grant untuk furnitur. Jadi kalau biasanya kelompok teater itu membuat furniturnya sendiri, kita di sini berpikir kenapa kita nggak kerjasama dengan furnitur lokal begitu ya, yang bisa menyediakan berbagai furnitur yang kita butuhkan di atas panggung. Dan sebagai kontrapretasinya kita bikinkan mereka theatrical acts di atas panggung melalui cerita. Terus kemudian sound system, kita di sini musiknya kita garap dengan serius. Jadi kita butuh sebuah sound system yang bisa mendukung kelancaran pementasan RRP ini. That's why kita bekerja sama dengan Akusara. Kemudian ada set out partner, kita ada Kandura. Kemudian ada wardrobe, kita juga bekerja sama dengan perusahaan lokal namanya Hendriksa. Kita untuk kostum kita juga kerjasama dengan Cotton Ink, ya itu untuk kostum. Jadi itu adalah sebuah bentuk kolaborasi besar kesenian sebenarnya dengan brand yang itu bisa menjadi blueprint bagaimana teater bisa bekerja sama dengan sponsor, brand, pemerintah dan sebagainya. Di RRP ini yang paling waktu itu kita godok adalah gimana caranya brand itu bisa seamless banget masuk ke dalam teaternya itu sendiri gitu. Dan kita bahkan bikin format sendiri untuk mengiklankan mereka dengan memasukkan skrip berapa menit tuh ya, 15 menit, 10 menit, itu 15 menit yang khusus untuk ngebahas furniturnya tanpa harus lebay ngomong, nggak kayak ngomong langsung slogan perusahaannya atau wah ini kursi dari Grad ya, nggak gitu. Mereka ngolahnya tuh bagus banget sampai penonton tuh nikmatin. Kita ngedesain rumah ini dari seminggu setelah kita deal bahwa akan memainkan Rumah Rahasia Perempuan ini. Dari detik itu kita bagian dari tim artistik mulai langsung ngedesain mau kayak apa rumah yang kita ciptain untuk keluarga yang cukup fuck up ini ya. Bagaimana kita ngasih ternyata ada rumah yang sanggup untuk menerima orang-orang dengan emosi setingkat tinggi ini. Dan percaya atau enggak, pengerjaan rumah ini kira-kira 4 orang lah buat kreatornya cuma 4 orang. Dalam waktu 24 hari total. Dan ya, kita berhasil. Grad sangat membantu kita untuk meringankan beban bekerja setiap hari. Karena kita kehilangan beban, kita kehilangan sedikit beban untuk memikirkan kebutuhan ini harus kita kerjakan kapan dan bagaimana. Sudah ada tangan lain yang dengan sangat rela membantu kita, walau tetap kurasi dari kami. Karena kami tidak mau mood antara rumah dan properti terpisah.
Kenapa Grad yang dipilih? Karena ya pertama yang kita lihat adalah dia startup company, local brand, dan itu way in pertama. Yang kedua adalah pas kita bilang, oh ternyata dia mau buat collection khusus buat rumah rahasia perempuan. Itu way yang kedua yang kita nggak expect sebenarnya. Dan setelah itu, jadi kita mikir, oh berarti Grad itu mau ya bekerja sama sebagai benar-benar partner untuk menghasilkan ini sebuah karya yang bisa dinikmati oleh penonton dengan artistik yang diarahkan oleh terutama divisi artistiknya dan kemauan dari sutradara. Ya lewat diskusi sama sutradara, yang dianggap paling cocok adalah jazz sebenarnya. Cuman kita juga tim musik berdiskusi bahwa jangan berangkat dari jazznya, tapi ya proses kita diskusi lewat instrumen itu, artinya jamming dalam hal ini ya. Kita berempat, ada drum, ada keyboard, dan keys, alat tiup, dan bass. Jadi memang walaupun bentuknya jazz, tapi kita nggak berangkat dari jazz. Jadi kita semuanya berawal dari jamming. Jadi banyak elemen of surprise-nya di warna musik yang dibawain di RRP. Kita mulai workshop itu sekitar hamin 1,5 bulan sih ya, 1,5 bulan. Jadi nggak terlalu lama juga. Workshop beberapa kali itu sekitar 2 minggu. Lalu kita coba record awal gitu. Jadi nggak ada yang terlalu serius banget mengadakan di workshop. Aku Sarah buat gue punya standar yang cukup tinggi, artinya dalam urusan sound system, karena standar speaker system gue itu standarnya Blitz, standarnya bioskop sebenarnya. Jadi ya gue ingin membuat gedung pertunjukan teater ini sama halnya kayak lu nonton bioskop sebenarnya, tapi live semuanya live. Dan mereka mampu untuk provide kita dalam hal pemasangan dengan metode miking, overhead mic. Mereka mampu, dan tentunya itemnya juga yang punya kelas gitu dalam hal ini, dalam audio. Selain equipment yang kita udah tahu udah standar yang cukup tinggi, timnya juga menurut gue sih cukup oke banget gitu. Artinya mereka itu juga jadi bagian dari kita sebagai satu kesatuan dalam penggerak pementasan. Tentunya sangat penting peran PAC ya, PAC di dalam support pementasan Rumah Rahasia Perempuan ini. Kenapa? Karena sudah menangani beberapa kelompok teater besar juga, pementasan besar-besar, dan ini sebuah honor sendiri sih, prestige bagi kami untuk bisa kerjasama dengan PAC. Karena mereka sangat lengkap, mereka ya untuk make-upnya itu untuk memang professional stage, jadi memang sangat cocok sih. Kita pengen orang-orang tuh bisa ini menjadi sebuah pementasan yang reflektif gitu, bahwa memang ini betul-betul terjadi walaupun tidak sama persis, tapi adalah fragmen di dalamnya yang kita juga mungkin pernah mengalaminya, dan itu sebenarnya terjadi di hampir di semua keluarga mungkin ya. Jadi kita pengen bilang ya Anda tidak sendiri, kami di sini, kami paham juga apa yang terjadi, dan itu sih sebenarnya pengen masyarakat lebih aware aja dan merasa terwakili perasaannya. Penonton makin penuh, penonton makin banyak yang setia nonton karya-karya Pandora berikutnya, dan itu kalau nanti apa yang ditangkap oleh penonton itu terserah mereka. Kita tidak pernah mau mendikte, kita tidak pernah mau mendogma, itu terserah mereka. Bagaimana atau apa yang akan mereka bawa pulang nanti, setidaknya tapi kita menjadi sebuah bingkai refleksi kehidupan yang digarap secara indah. Berikutnya, clue ya, kita akan menghilangkan batas panggung antara penonton dan pemain. Penonton akan ikut serta dalam cerita, dan ini akan menjadi seni imersif dalam dunia teater yang pertama di Indonesia. Tunggu aja.